warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa salam berbagai agama atau salam lintas agama yang banyak sekali dipraktekkan oleh para petinggi negara ini sebagai sebuah perbuatan haram itu mendapat respon dari Kementerian Agama. Menurut Kementerian Agama, salam lintas agama yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat sebagai bagian dari praktek baik, best practice, merawat kerukunan beragama. Nah, ini menarik ini ya, saya kira karena ini ada dua hal yang saya kira paradigmanya yang berbeda, karena di satu sisi Majelis Ulama Indonesia itu tentu saja sebagai namanya juga Majelis Ulama, mereka tentu saja berkewajiban untuk menjaga akidah umat Islam ya. Sementara kalau Kementerian Agama itu namanya negara ya, dia tentu saja dia berpikir untuk kepentingan lintas agama, tidak hanya satu agama saja. Dari sisi agama saya kira memang kita sudah bisa memastikan ya dengan ada paradigma masing-masing berbeda. Tapi kan persoalannya ini bagi sebagian besar umat Islam saya kira, karena soal ini pun juga pasti menimbulkan pro kontra. Tapi kepentingan merawat untuk akidah itu yang membuat Majelis Ulama Indonesia itu harus mengeluarkan fatwa itu. Kalau dalam penilaian atau pernyataan tepatnya begitu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Komarudin Amin, salam lintas agama disampaikan bukan untuk merusak akidah antar umat, tapi berangkat dari kesadaran, dari sikap saling menghormati dan toleran. Nah, ini sudah mulai menarik nih temanya kalau sudah mulai bicara soal berangkat dari kesadaran diri, saling menghormati dan sikap toleran. Apakah kemudian sikap toleran itu harus mengorbankan akidah? Dan kemudian kalau kita menjaga akidah kita, apakah kemudian kita juga tidak toleran? Saya sih kira kita mungkin sepakat ya bahwa akidah itu tentu paling utama, tapi toleransi itu apalagi dalam kehidupan kehidupan bernegara di Indonesia, yes, nggak ada tawar menawar lagi, itu juga hal yang sangat penting. Memang dalam prakteknya ini banyak orang yang kemudian terlampau berlebihan gitu dalam menafsirkan dari sisi akidahnya sehingga kemudian mengabaikan toleransi. Padahal dalam Islam kan ada juga yang disebut namanya hablum minallah dan hablum minannas, dan atau hubungan antara Tuhan dan hubungan dengan manusia, dan ini yang disebut sebagai muamalah. Tapi pertanyaannya apakah muamalah itu kemudian juga harus mengorbankan akidah? Itu kan saya kira dua hal yang saya kira tidak perlu dipertentangkan gitu ya. Nah, soal adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan salam lintas agama atau salam berbagai agama itu kan disampaikan dalam penutupan pada Istimewa Ulama ke-8 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Sungai Liat, Bangka Belitung. Di situ disebutkan bahwa salah satu hasil istimewanya itu panduan hubungan antar umat beragama berupa fikih salam lintas agama. Dalam panduan tersebut disampaikan bahwa pengucapan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Dalam Islam pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Ubudiyah artinya ini adalah ibadah. Karena harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukkan dengan ucapan salam dari agama lain. Pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Ini di waktu itu rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Steering Committee dan juga sekaligus ini Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Asrori Niam Soleh. Terkait dengan panduan hubungan antar umat beragama, ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi dua. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama
tanpa harus mencampur adukkan, sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kemudian terkait dengan masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Sebaik-baik kita adalah yang paling mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang terkait dengan fikih salam lintas agama dan juga fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, konkordan prinsip umumnya sesuai dengan klasifikasi dua hal tadi. Nah, itu tadi pernyataan dari Profesor Dr. Asrorun M. Saleh sebagai steering committee, ketua steering committee dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, bagaimana penilaian dari Kementerian Agama? Seperti disampaikan oleh Profesor Komarudin Amin, salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampur adukan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing dan secara sosiologis salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi. Ini saya baca di situs Kementerian Agama Kemenak ri.co.id, disampaikan oleh Komarudin Amin ini di Jakarta. Jadi ini saya kira semacam juga bisa kita sebut semakin press release, meskipun tidak disebut sebagai press release ya. Coba kita ikuti bagaimana logika dari Profesor Komarudin Amin ini sebagai Direktur Jenderal Bimas Islam ini ya. Kata dia dalam prakteknya salam lintas agama itu menjadi sarana menebar damai yang juga merupakan ajaran setiap agama. Ini sekaligus menjadi wahana bertegur sapa dan menjalin keakraban. Sebagai sesama warga bangsa, salam lintas agama bagian dari bentuk komitmen untuk hidup rukun bersama, tidak sampai pada masalah keyakinan, kata Komarudin. Di negara bangsa yang sangat beragam, multikultural, kata Komarudin, artikulasi keberagaman harus merefleksikan kelenturan sosial yang saling menghormati dengan tetap menjaga akidah masing-masing. Salam lintas agama adalah bentuk komunikasi sosial yang secara empiris terbukti produktif dan berkontribusi meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Ikhtiar merawat kerukunan penting terus diupayakan, caranya dengan menguatkan kohesi dan toleransi umat, bukan mengedepankan tindakan yang mengarah segregasi. Segregasi ini maksudnya pemisahan gitu ya. Ikhtiar merawat kerukunan ini berbuah baik, kata dia, hasilnya baik karena praktik baik warga telah meningkatkan indeks kerukunan umat beragama. Dalam 3 tahun terakhir, kata dia, indeks kerukunan umat beragama mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 72,39, kemudian naik menjadi 73,09 pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023, indeks kerukunan umat beragama kembali menaik. Ini cukup tinggi ya, menjadi 76,02. Ada 3 dimensi yang dipotret, yaitu toleransi dengan skor 74,47, kesetaraan dengan skor 77,61, dan kerjasama dengan skor 76. Ini indikator yang sangat baik, Pak Komarudin. Ini pertanyaan saya, apakah kemudian indeks toleransi yang sangat baik itu tadi merupakan hasil dari salam berbagai lintas agama yang mulai dipraktikkan di era Presiden Jokowi dan kelihatannya ini sudah dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Saya kira ini penting untuk untuk kalau memang mereka mengklaim dengan angka-angka yang jelas seperti itu, tentu harus ada dasarnya. Apakah itu merupakan variabel utama sehingga kemudian toleransi itu meningkat dengan sangat baik dari tahun ke tahun? Saya kira ini juga perlu dipertegas juga ya kalau memang datanya seperti itu. Mari kita lihat semangatnya ya. Saya kira di belakangan ini di Indonesia itu memang soal beragama itu, kalau kita bicara soal toleransi dan sebagainya, itu selalu yang menjadi sasaran tembak pasti umat Islam. Saya juga memahami mungkin ya karena ini disebabkan karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Tetapi saya kira kemudian tidak fair kalau selalu mengkait-kaitkan soal radikalisme dan sebagainya itu berkaitannya dengan umat Islam gitu. Karena sebenarnya unsur radikal itu tidak hanya ada dalam umat Islam saja, tapi juga ada di seluruh agama lain.
Ya, kebetulan saja karena masyarakat, karena di Indonesia ini umat Islamnya yang paling banyak, ya tentu saja, kemudian angka-angka, intoleransi atau radikalisme itu terkesan itu bahwa mayoritas dilakukan umat umat Islam. Tapi coba kalau kita lihat perbandingannya seperti di India, di sana juga intoleransi radikalisme itu melekat pada masyarakat Hindu. Kan ya memang masyarakat Hindu, mayoritas di sana. Apakah kemudian agama yang disalahkan? Saya kira bukan, itu lebih pada perilaku, masyarakatnya. Justru saya kira, pemerintah mestinya lebih khawatir ketika, terlihat bahwa nilai-nilai keagamaan di kalangan, rakyat Indonesia itu mungkin mulai tercabut gitu. Karena praktek-praktek mencampur adukkan, yang tadi itu yang sifatnya ubudiyah, sifat agama itu kan bisa mulai membuat, terutama anak-anak muda atau mereka yang tidak paham tentang agama secara dalam menganggap bahwa semua agama itu sama, padahal kan dalam Islam sebenarnya, tidak boleh. Dan saya kira dalam agama lain juga pemahaman bahwa semua agama itu sama. Kalau gitu untuk apa orang kemudian ada yang memilih beragama Islam, memilih beragama Kristen, Buddha, Hindu, atau Konghucu. Karena sebenarnya ini adalah dimensi transendental, itu dimensi berkaitan dengan faith, berkaitan dengan keyakinan bahwa mereka masing-masing mempercayai bahwa agama yang terbaik. Dan saya kira kita tidak perlu juga kemudian meributkan soal ini, karena itu menjadi ranah domestik. Nah, ketika menyampaikan itu dalam ranah publik, seperti seorang, kepala negara, kepala daerah, atau pejabat-pejabat publik lainnya, kemudian memberikan contoh tadi mencampur adukkan hal-hal yang bersifat ubudiyah, seperti fatwa dari MUI, dan, kemudian ini menjadi nilai, bersama di dalam masyarakat, saya kira ini kan, sangat berbahaya karena mereka tidak sadar bahwa ada soal-soal yang tidak boleh tawar-menawar ya, ini berkaitan dengan soal ritual ibadah ya. Kalau ritual ibadah kemudian dicampur adukkan dengan alasan toleransi, saya kira ini merupakan toleransi yang kebablasan. Ini saya kira penting untuk, didiskusikan dengan kepala dingin gitu, karena saya membaca itu muncul pro kontra, misalnya seperti PGI juga menyatakan bahwa mereka sepakat dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia, tapi mereka kemudian mengusulkan agar dihilangkan saja salam, ini salam keagamaan ini, diganti dengan salam nasional misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya kira sebenarnya tidak harus seperti itu ya, karena dalam dalam Islam kan memang, kita itu menyampaikan salam itu ya dianggap sebagai doa. Jadi kalau kemudian ubah menjadi hanya selamat pagi, karena tadi dengan dasar toleransi, nah dimensi doanya itu juga jadi hilang. Padahal kan sesama umat Islam itu kita disarankan setiap kali bertemu kita saling mendoakan. Nah, bukan berarti kita mendoakan yang buruk untuk agama lain. Silakan yang agama lain juga menggunakan salam, dari agamanya masing-masing. Kita misalnya kalau pejabat beragama Islam dia menyampaikan, eee eee, assalamualaikum dan kemudian dilanjutkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, begitu. Itu saya kira cukup. Begitu juga halnya yang lain. Agama lain silakan menggunakan salam, dia menyampaikan bahwa salam khusus untuk umat beragama katakanlah Kristen, Katolik, atau Konghucu dengan ucapan salam mereka dan kemudian diikuti oleh selamat pagi atau selamat siang atau dibalik selamat pagi, selamat siang dan kemudian, khusus untuk agama masing-masing itu diucapkan salam yang ditujukan hanya kepada mereka yang beragama, tersebut. Saya kira ini nggak jadi persoalan ya. Ya soal-soal begini ini memang, rentan ya untuk, digoreng gitu dan ini akan menjadi disebut lagi sebagai dasar bahwa umat Islam itu tidak toleran, bahkan sampai soal kecil saja berkaitan dengan salam saja dipersoalkan dan diharam-haramkan. Tetapi yang harus dipahami bahwa itu sekali lagi itu adalah soal ubudiyah, soal ibadah yang kalau soal ibadah sampai kapanpun soal itu tidak bisa dicampur adukkan. Kalau kemudian dicampur adukkan saya kira saya termasuk yang akan memilih nggak perlu ada toleransi. Kalau kemudian yang disebut sebagai toleransi itu mencampur adukkan ritual agama. Tetapi kita menyadari sekali lagi, para founding parent kita pun juga menyadari soal itu bahwa kita hidup dalam berbangsa dan bernegara ini dengan latar belakang berbeda-beda, mayoritas sukunya bermacam-macam, kemudian agamanya juga bermacam-macam. Dan itu kan sebenarnya sudah jadi perdebatan lama ketika para founding parent kita pada waktu itu memperdebatkan konstitusi kita, yang sehingga kemudian muncul, Piagam Jakarta dan, di situ kan disebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dan
inilah kemudian jadi perdebatan dan, sebagai bentuk dari toleransi umat Islam itu, ya kemudian mereka sepakat untuk menghapuskan 7 kata itu, yang 7 kata dari Piagam Jakarta. Jadi saya kira, mudah-mudahan saja, fatwa dari MUI itu tidak dianggap sebagai bagian dari kemudian memecah belah umat, memecah belah kohesinya dan membuat segregasi atau pemisahan antara umat beragama dengan yang lainnya. Enggak perlulah, itu cerita yang sudah kuno ya, menstigma bahwa umat Islam itu tidak toleran. Dan saya kira kalau kita, melihat data-data dari seluruh dunia, umat Islam di Indonesia itu terkenal sebagai umat Islam yang moderat dan toleran. Ya, yang terjadi belakangan ini kan justru ada stigma bahwa umat Islam itu adalah kelompok yang intoleran dan radikalisme. Ini saya kira lebih sebagai komoditi politik untuk kelompok kepentingan-kepentingan tertentu dan kita tidak boleh larut, dalam situasi yang semacam itu. Saya Sunarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.